Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang berjudul Lingkungan Budaya Internasional. Adapun submaterinya terdiri dari budaya dan pemasaran yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Wahyuni. Dimensi budaya menurut Prof. Hostage yang akan dibawakan oleh Saudari Jumriana Rahmawati Said, dan meramal masa depan budaya internasional yang akan dibawakan oleh Saudari Nurul Asmi Asri. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan budaya dan pemasaran, terlebih dahulu saya akan singgung sedikit mengenai lingkungan budaya internasional. Lingkungan budaya internasional. Mendengar kata ini, mungkin dari kita sudah ada yang terlintas di benaknya bahwa kebudayaan di setiap negara itu pastilah berbeda-beda. Jadi, dalam melakukan pemasaran yang melintasi batas-batas negara, para pemasar internasional dituntut untuk berinteraksi dengan orang-orang, lembaga, serta organisasi yang dikelola dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat terjadi dalam hal sikap, kepercayaan, ritual, motivasi, persepsi, moralitas, kebenaran, bahkan hingga tahayul. Dengan perbedaan yang begitu beragam di setiap negara, maka tidak heran jika perbedaan kebudayaan ini sangat mempengaruhi perilaku pasar. Oleh karena itu, sebagai pemasar internasional, maka sangat perlu untuk sungguh-sungguh mengenal ciri khas kebudayaan negara-negara di mana mereka akan mengadakan hubungan bisnis. Baiklah, lanjut ke kebudayaan dan pemasaran. Budaya. Bagi ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya juga termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Secara umum disetujui bahwa kebudayaan harus memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kebudayaan dipelajari. Artinya, kebudayaan diperoleh setiap orang sepanjang masa melalui keanggotaan mereka di dalam suatu kelompok yang menurunkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi setiap generasi akan mempelajari kebudayaan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu kebudayaan bersifat kait-mengait. Artinya setiap unsur dalam kebudayaan sangat berkaitan erat satu sama lain. Misalnya unsur agama berkaitan erat dengan unsur perkawinan, dan unsur bisnis berkaitan erat dengan unsur status sosial. Yang ketiga yaitu kebudayaan dibagikan. Artinya prinsip-prinsip suatu kebudayaan menyebar atau terbagi kepada setiap anggota yang lain di dalam suatu kelompok. Baiklah, selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran adalah disiplin ilmu universal, yakni disiplin ilmu yang dapat diterapkan di negara mana saja. Tetapi karena setiap orang dan setiap negara memiliki sifat unik atau khas, sehingga kebiasaan-kebiasaan pemasaran bervariasi pada setiap negara, maka pengalaman dari suatu negara tidak selalu dapat diterapkan atau dipakai di negara lain. Pemasaran global tidak berarti harus masuk ke setiap negara di dunia, tetapi hal tersebut tergantung pada pertimbangan beberapa faktor seperti kondisi industri, sumber daya perusahaan atau sumber keunggulan kompetitifnya, dan pemikiran manajerial. Perusahaan juga dapat sukses mengejar pemasaran global dengan menciptakan merek global yang kuat seperti Apple, Samsung, Honda, Mitsubishi, dan merek global lainnya. Ada 3 prinsip pemasaran yang dikemukakan oleh Keegan tahun 2009. Yang pertama yaitu nilai pelanggan dan persamaan nilai. Yang kedua yaitu keunggulan kompetitif atau diferensiasi. Dan yang ketiga adalah fokus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Jumriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana Rahmawati Said dengan NIM 90200117001.
Di sini saya sebagai pemateri kedua dengan judul materi yaitu Dimensi Budaya menurut Hofstede. Baiklah, adapun materi yang saya paparkan yaitu Dimensi Budaya menurut Hofstede. Menurut Hofstede, ada 5 dimensi yang diidentifikasikan, yaitu 1. Power distance atau jarak kekuasaan. Adapun power distance adalah sejauh mana anggota menerima kekuasaan dalam institusi dan organisasi didistribusikan tidak merata. Masalah utama dimensi ini adalah bagaimana sebuah masyarakat menangani ketidaksetaraan di antara orang-orang jika memang itu terjadi. Yang kedua yaitu individualisme dan kolektivisme. Yang dimaksud individualisme merupakan kecenderungan fungsi sosial yang relatif bebas, dan individual berarti hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya. Sedangkan kolektivisme adalah kecenderungan fungsi-fungsi sosial yang relatif ketat, di mana masing-masing individu mengidentifikasi diri sebagai kelompok dengan loyalitas yang tidak perlu ditanyakan. Dalam dimensi ini, adapun masalah utamanya yaitu adalah tingkat interdependensi individu dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga yaitu maskulin dan feminim. Adapun yang dimaksud dengan maskulin adalah cenderung pada suatu masyarakat yang memberikan parameter pada keluarga. Sedangkan feminim adalah cenderung pada hubungan yang personal, toleran, dan pada kelemahan kualitas hidup. Tema utama pada dimensi ini adalah bagaimana masyarakat memberikan peran-peran sosial berhubungan dengan masalah gender. Yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian. Yang dimaksud penghindaran ketidakpastian adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan keraguan-keraguan. Pada dimensi ini berusaha mempertahankan suatu masyarakat yang begitu besar kepercayaannya dan kurang toleran terhadap orang tua atau ide-ide yang alternatif. Tema utama pada dimensi ini adalah bagaimana reaksi sebuah masyarakat terhadap fakta bahwa waktu hanya berjalan satu arah dan masa depan tidak diketahui, serta apakah akan mencoba untuk mengatur masa depan atau membiarkannya saja. Dan yang terakhir yaitu orientasi waktu. Adapun yang dimaksud dengan orientasi waktu adalah dimensi yang berlawanan pada orientasi jangka pendek. Dalam komunitas yang memiliki dalam dimensi ini yang tinggi, maka diasosiasikan dengan keadaan pada tingkat penghematan dan ketekunan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmi Asri. Saya akan membahas mengenai meramal masa depan budaya internasional. Menurut Supranto, ramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di masa yang akan datang. Ramalan bisa bersifat kualitatif, artinya tidak berbentuk angka, dan bisa bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka dinyatakan dalam bentuk bilangan. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu konsep pemikiran yang sangat luas. Sangatlah perlu untuk mengembangkan suatu ruang lingkup untuk pemahaman pemasar. Suatu cara untuk memperoleh pemahaman kebudayaan adalah menganalisis elemen-elemen kebudayaan dalam suatu negara. Setiap negara mempunyai budaya yang berbeda-beda. Peranan budaya ini sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional.
Contohnya, untuk sampai kepada keputusan membangun pabrik baru, dibutuhkan peramalan berupa permintaan produk di masa yang akan datang, inovasi, teknologi, biaya harga, kondisi, persaingan, dan tenaga kerja. Misalnya, saya meramal apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian mengenai kepercayaan, bahwasanya kepercayaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa akan lebih meningkat, karena dilihat sekarang banyak yang mendirikan pondok pesantren. Namun setiap ramalan dalam prakteknya, hasil peramalan tidak pernah secara mutlak tepat dan sangat bergantung pada metode atau teknik peramalan yang dipakai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.